Welcome to Pops, Podcast PP on 7. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Alisa dari kelas 11-5. Di sini aku bareng teman aku. Halo semuanya, nama aku Andriani dari kelas 11-5 juga. Dan di sini kita merupakan anggota bidang sosial komunikasi yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Kita di sini juga ditemani oleh narasumber kita. Bolehkah memperkenalkan diri? Halo semua, aku Farah dari kelas 12-1. Nah, Kak Farah, emangnya kita mau ceritain apa sih sekarang? Duh, aku juga kurang tahu nih, tiba-tiba diundang. Jadi nih Kak, Pops kali ini kita bakalan bahas tentang pengalaman horor di Semakro. Kak Farah, pernah gak sih merasakan atau bahkan ditampakkan langsung sama mereka? Aku pernah, sampai akhirnya aku diurut. Dan kata tetangga aku itu iga jarang dan wangi. Iga jarang dan wangi? Apa Kak? Apa tuh Kak? Setahu aku ya, iga jarang itu tuh orang yang lumayan sensitif dan mudah untuk mereka ikutin gitu. Oh, iga jarang itu maksudnya tulang rusuk di belakang gitu? Iya, kalau aku lihat-lihat juga tulang rusuk itu katanya renggang atau ngerti-ngerti. Jadi jarang-jarang ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kakak dikatain sama tukang urut yang kayak gitu, berarti kakak pernah dong merasakan atau bahkan melihat hal-hal mistis di Semakbo ini khususnya. 2 tahun kemarin, belakangan, aku pernah dan dilihatin langsung. Gimana tuh Kak? Jadi waktu itu aku kelas 11 dan aku tuh pelajaran olahraga hari Kamis di jam 2:30 sore. Kelas 11 olahraganya sore kan? Iya, benar. Ya. Kamar mandi lantai 2 sama yang di lab grafi itu kebetulan penuh. Dipakai sama teman aku semua. Dan aku sama 2 teman aku yang belum kebagian kamar mandi itu mau ke lantai 3 buat ganti baju. Karena kita ditungguin kan. Nah, pas aku sampai lantai 3, itu tuh lantai 3 tuh sepi banget. Mungkin anak kelas 10 udah pada pulang atau emang lagi KBM, aku juga kurang ngerti. Cuma emang hawanya tuh sepi, gak ada orang. Aku masuk ke kamar mandi, pintu depan tuh aku tutup. Karena aku mau ganti baju di depan kaca. Dan 2 temen aku tuh masuk ke kamar mandi. Nah, kamar mandi di lantai 3 itu kan ada 3 pintu ya. Tapi sayangnya yang tengah tuh kalau gak salah gelap kan. Iya, gak kepake juga gak sih? Iya, gak ada lampu ya? Gelap, dan akhirnya temen aku ataupun aku gak ada yang mau ganti baju di situ. Jadi mau gak mau 2 temen aku di dalam, aku yang di luar. Aku biasa aja tuh awalnya, aku ganti baju, aku ngeliat kaca. Biasalah cewek gimana kalau ada kaca. Iya, benar-benar. Aku ganti baju. Awalnya aku ngobrol sama mereka berdua kayak, oh ya udah asik-asik aja. Sampai akhirnya kita diem-dieman dan aku nengok ke kanan ke arah kamar mandi yang gelap, dan ternyata tuh ada yang ngeliatin aku di situ. Oh my. Boleh jelasin gak Kak mukanya kayak gimana? Iya. Jadi dia tuh ngintip, cuma kepalanya doang gitu yang kelihatan sama aku. Dia itu mukanya tuh gelap, gosong. Aku nggak ngerti itu gosongnya kebakaran atau emang kayak kena tanah, aku nggak ngerti. Cuma dia itu nggak punya kelopak mata dan matanya tuh melotot ke aku. Karena aku ngeliatnya itu kayak temen aku, karena posisi dia ngintip dengan tingginya dia itu balance gitu loh, sama kayak temen aku. Dan akhirnya karena aku mikirin temen aku, jadi oh ya udah deh, paling temen aku gitu kan. Akhirnya aku balik lagi lihat ke arah kaca, ya centil lagi lah. Terus rapihin baju lagi. Terus gak lama temen aku yang di sebelah kamar mandi pertama, yang sebelah kaca itu keluar. Kayak oh ya udah dia keluar, berarti udah dong ganti bajunya. Gak lama lagi temen aku tuh dia keluar. Pas aku nengok kanan, ternyata dia tuh keluar dari kamar mandi yang pintunya ngadep ke depan. Oh, jadi emang literally di kamar mandi yang tengah nggak ada siapa-siapa dong? Harusnya gitu. Iya. Terus aku dalam hati kayak, yang aku lihat tadi temen aku bukan ya? Aduh. Pas dia udah ngedekat, temen aku ngedekat, aku tanya,
tadi kamu masuk ke kamar mandi yang mana? Dan dia tuh langsung nunjuk kamar mandi yang ngadep pintunya ke depan. Dan di situ aku langsung ngeliatin mereka karena mereka ngerasa curiga sama muka aku. Aku langsung udah kita keluar dulu, aku bilangnya di luar. Pas udah di depan kamar mandinya, pas di luar aku bilang, tadi tuh ada yang aku lihat di kamar mandi tengah mirip kamu Sel, aku gituin. Karena aku pikir itu kamu, jadi aku ya udah nggak teriak, aku gituin. Cuma mukanya tuh gosong. Sedih banget. Akhirnya aku balik lagi ke kelas buru-buru dan nggak mau lagi ke lantai 3. Berarti yang di tengah itu harusnya siapa dong? Aku juga nggak tahu sampai akhirnya waktu itu temen aku cerita kalau ternyata tuh di lantai 1 tuh ada yang suka bolak-balik. Dan waktu kemah juga ada kemahan Pawaska sekolah, aku ngeliat dari status temen aku, mereka lagi foto-foto tuh. Terus captionnya temen aku di status tuh kayak ngomong penampakan itu. Awalnya aku cari kan, yang mana kok nggak ada gitu. Sampai akhirnya aku zoom dan itu tuh mirip banget, ada di belakang mirip banget sama apa yang aku lihat. Aduh, coba aku mau lihat dong fotonya. Ini gak sih kak? Sumpah. Itu itu. Sumpah ini literally kalau misalnya meskipun itu orang, matanya nyala banget. Dan ini fotonya pakai flash kan, tapi itu tuh emang agak jauh gitu loh posisinya. Jadi kemungkinan kecil banget kalau misalnya emang mata dia tuh kena flash gitu. maksudnya orang yang paling depan gak sih? Iya. Nah iya makanya itu ya. Jadi kayaknya itu tuh harusnya kalau misalkan dia pun orang, tapi kayak terbungkus rapi dan matanya bener-bener nyala banget. Iya. Dan mukanya tuh hitam bener Semuanya hitam gitu kan. Kalau orang pakai baju hitam, kerudung atau apapun ya oke gitu. Iya. Dan kalau ketangkep di kamera pun mungkin mukanya nggak segelap itu. Iya, benar-benar. Soalnya posisinya di situ ada lampu dong di belakangnya, benar. Oh my god. Kebetulan mirip yang sama yang kayak kakak lihat kan di lantai 3. Iya mirip banget. Itu mirip banget kayak gitu karena aku cuma diliatin mukanya doang gitu. Karena dia ngintip dari apa pintu itu. Dia jauh banget dong kak. Pas aku lihat kayak, aduh, mana teman aku tuh ngasih tahunya tuh sore-sore pulang sekolah dan mendung. Oh my. Aduh. Nah, oke selanjutnya nih kak, kita bakal bacain juga cerita-cerita pengalaman horor siswa-siswi lainnya dari Manifest Smakbo terbaru yang ada di X. Nah, kakak sendiri pernah gak sih dengar cerita-cerita dari teman-teman kakak nih ya, yang pernah ngalamin hal-hal serupa yang sama yang kakak alami? Awalnya aku tuh nggak pernah dengar, tapi sampai akhirnya aku cerita yang ini nih, temen aku juga baru berani cerita. Dan ternyata banyak juga. Mereka nggak kontak fisik tuh nggak, cuma ya namanya mungkin mereka mau menunjukkan kalau mereka ada di sana, jadi ya iseng lah. Merasakan ya. Iya benar-benar. Merasakan. Nah, aku nemu nih manifest yang menarik tentang pengalaman horornya katanya. Nih katanya pernah dengar langkah kaki orang lari-larian di gedung C lantai 2 di jam maghrib menuju Isya. Soalnya waktu itu habis foto buta dan hujan gede banget jadi belum pulang. Nah pas pulang ke pos satpam, terus diceritain deh kalau misalnya penghuni lantai 2 emang anak kecil yang suka lari-lari. Kalau misalkan itu pun orang anak Smakbo ataupun orang, siapa yang mau lari-lari di lantai 2 gedung C maghrib dan hujan? Iya. Gak ada kerjaan gak sih kalau satu orang? Benar. Serem banget. Ada lagi nggak, Dri? Nah, ada nih, katanya pernah ke lorong lab yang deket kantin pas udah hampir maghrib karena mau ngasih barang ke kakak. Terus iseng deh foto lorongnya sekalian up SW karena sesepi itu. Pas udah di rumah, ada temen yang reply SW, dia bilang kalau di foto itu ada poci yang nongol. Oh my god. Apa jangan-jangan sama kayak yang di foto Pawaska itu, foto camping itu. Yang ketemu Kaiza juga gitu kan. Oh my god. Suatu hal yang sama bisa aja kemana-mana kan ya. Energinya. Betul. Nah ini posisinya juga habis maghrib nih. Terus di lorong lab, mungkin ini yang dimaksud lorong lab AI kali ya. Bisa, karena di situ emang kayak ya remang-remang gitu.
Katanya biasanya gue balik kelas maghrib suka mampir dulu sholat di masjid. Terus waktu itu iseng ke daerah lorong lab khusus kelas atas yang dekat sama kantin. Dan ada yang berdiri tapi hitam tinggi. Abis itu kabur karena suasananya langsung dingin. Serem banget. Dia ngapain ya? Iya, kayak aduh. Berani banget sih dia. Lagi. Terus katanya nih, nggak dijelasin spesifik gimana, tapi katanya dia pernah kekunci di kamar mandi gedung C maghrib. Gimana ya? Gimana ya? Ampun, ya semoga nggak apa-apa kali ya. Ini masih jadi dia bisa. udah nangis sih di Iya, kamar bener. mandi. Apalagi kalau nggak bawa HP. Gak bisa ngomongin. Serem banget. Menurut kakak cita-cita yang tadi gimana kak? Serem sih, aku merinding deh. Iya. Ibu bayangin di posisi mereka yang ngelihat atau kayak tadi gitu. Aduh serem banget ya. Nah, kebetulan kalau nggak salah Kalisa juga pernah ngerasain ya di kamar mandi yang di gedung lantai 3. Oh iya, aku baru inget, aku pernah waktu itu aku izin ke toilet karena aku emang orangnya suka sendiri kemana-mana, jadi aku izin toilet tuh sendiri waktu itu. Dan aku kayak biasa ke toilet dan aku cuci tangan dulu dan ngaca dulu kan di kaca, centil lah. Nah, aku sambil ngaca, tiba-tiba tuh toiletnya sebelah kaca itu kerannya nyala. Wow. Terus kayak biasa dan kan baknya udah penuh kan, jadi aku refleks matiin lah karena mubazir air. Bener. Dan pas aku udah tutup nih, udah aku pastiin kalau emang airnya nggak bakal ngocor lagi, aku lanjut ngaca. Dan pas aku lagi ngaca, nyala lagi. Malah aku udah memastikan bahwa itu tuh udah bener-bener ketutup, Udah kenceng gitu. udah kenceng. Akhirnya karena aku merasa aku dijahili, aku tertantang, akhirnya aku tutup lagi. Dan pas aku keluar nyala lagi, ya udah aku tinggalin. Sebenarnya tuh kejadian itu berulang-ulang karena, tapi mungkin ya karena aku cuma ngerasain 3 kali, mungkin ada yang ngerasain juga ya teman-teman yang lain, jadi kayak aku langsung tinggalin aja karena udah nggak beres gak sih kalau udah kebuka 3 kali kayak gitu. Bener. Nah, jujur teman aku juga dulu waktu aku kelas 10, cowok, dia tuh izin ke kamar mandi. Terus kamar mandi cowoknya pasti sebelah sama kamar mandi cewek dong. Iya. Nah, dia tuh dengar ada yang nangis katanya di sebelah. Terus dia datang ke kelas. Tadi ada yang nangis nggak ke kamar mandi yang cewek? Terus kayak, nggak ada kok. Terus dia balik lagi dong. Dia cek, ini nggak ada siapa-siapa di situ. Ini kayak nangis gitu. Siapa yang nangis? Aku juga pernah. Yang soal keran tadi, aku juga pernah. Waktu aku awal-awal kelas 12 kan ada lab PB ya. Iya. Terus lab PB itu setiap hari Senin kan. Dan aku kamar mandi karena ya udah pengen ngaca gitu kan. Terus ternyata aku lagi ngaca biasa, tiba-tiba tuh kerannya tuh kebuka. Kayak kalau misalkan emang kebuka dari awal, harusnya pas aku masuk emang udah bunyi kan ya. Bener-bener. Tapi ini tiba-tiba. Cuma aku nggak berani kayak kamu sih. Aku nggak berani karena udah ngerasain yang kemarin kan. Jadi aku langsung, jadi aku balik aja, aku nggak mau lagi. Oh my god. Nah, tapi ya dari cerita-cerita yang tadi nih, kakak tuh ini gak sih, Kak Farah tuh kayak keinget suatu kejadian gak sih? Yang pasti sering dengar gitu di Smakbo. Waktu tahun 2019 gak sih? Aku pernah dengar. Oh iya, benar-benar. Kalian denger juga gak sih? Iya, dengar. Yang kesurupan massal itu gak sih? Iya. Oh iya Benar-benar. Katanya sih gara-gara sompral. Ya, katanya gara-gara sompral dan kebetulan waktu itu pohon rindang yang di Smakbo tuh ditebang. Dan katanya yang nunggu-nunggu di situ sih katanya nggak terima ya, jadinya karena itu kebetulan deket gedung C, jadi mereka ke gedung C lah karena emang ada yang sompral juga tuh kebetulan. Nah, awalnya sih cuman kayak 1 orang tuh di kelas paling ujung, ternyata abis itu malah merembet ke kemana-mana, banyak yang kesurupan gitu. Tapi ada pelajaran gak sih dari cerita-cerita yang kita dengar nih? Kayak pelajaran yang bisa kita ambil ini, bahwa kita nggak harus percaya nih sama yang ada mereka tentang hal-hal seperti itu. Tidak perlu takut lah intinya. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap sesuatu harus ada sebab dan akibatnya. Jadi jaga perilaku kalian dimanapun dan kapanpun itu. Benar banget. Intinya jangan sompral dan jangan macem-macem ya. Iya, jangan nantangin lah gitu jangan ke yang kayak nantangin. gitu-gitu.
apalagi kita sering pulang sore kan. Iya, anak Smakbo. Anak Smakbo. Nah, mungkin sekian ya dari sesi podcast kali ini. Makasih banget kayak Kak Farah udah ngeluangin waktunya gitu, terus sharing-sharing cerita ke kita. Ceritanya seru-seru banget juga dari teman-teman kita yang di X. Makasih juga ya. Makasih ya teman-teman udah sharing cerita-cerita pengalaman kalian di Smakbo. Sama-sama, aku juga akhirnya lega bisa cerita ke kalian dan banyak orang yang bakal tahu gitu. Iya. Biar mereka bisa lebih Sekian hati-hati. episode Pops kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode Pops selanjutnya hanya ada di YouTube Persatuan Pelajar dan Spotify Pops. Sekian dari kami, Persatuan Pelajar khususnya di bagian sosial komunikasi. Sampai jumpa di Pops selanjutnya.